gue tahu ada nih virus gitu, tapi nggak percaya semasif ini gitu. Sampai akhirnya gue sendiri kena. Sedikit flashback pertengahan Januari 2021, di mana aroma-aroma liburan masih terasa. Disitulah pertama kalinya kami menyadari di saat tingkat kewaspadaan menurun, COVID itu masuk. Iva, Nada, dan Cindy, 3 sahabat, sama-sama anak kos, jauh dari orang tua. Di saat yang bersamaan, mereka positif COVID-19. Tidak mudah, berat pastinya, tapi mau tidak mau harus dihadapi. Pernah nggak sih membayangkan swab dan hasilnya positif? Siapa dulu nih? Bebas. Tapi Kita gini-gini aja kali ya. Batu kertas. Hitung putih. Waalaikum gambreng. Nada dulu. Sedap. Sini. Dia minta sweet. Apa mau? Batu kertas. Oh, gunting kertas batu. Kan mau jawab aja lama. Aku terakhir. Oh, bener ya. Apa tadi? Pernah nggak ngebayangin swab terus hasilnya positif? Enggak. Udah, jawabannya gitu aja atau bebas. harus penjelasan? Cindy, Ngebayangin sih pernah, kayak kalau misalkan kayaknya nih, kalau misalkan gua swab mungkin pernah kali ya positif gitu, karena kayak tiap bulan tuh sering ada aja gitu yang dirasain. Tapi ternyata ada suatu waktu ternyata gue tuh benar-benar positif COVID, dan itu nggak expect sama sekali bakal positif. Dan emang sebelumnya tuh kayak ngerasa wah COVID ini makin dekat nih sama gue, kayak misalkan teman-teman terdekat itu kena, apa misalkan kerabat kena, tetangga kena, ternyata COVID itu datang ke diri gue sendiri gitu. Dan ya tapi apa pas udah mulai ngerasain gejalanya sih sebenarnya udah siap menerima hasilnya, mau positif mau negatif gitu ya, harus dijalanin gitu. Malah yang kaget orang-orang sekitar gitu. Baik Pak. Ya hampir sama sih. Cuma kan aku kan swab yang positif itu ketiga kalinya. Dari beberapa swab, yang pertama itu kan mau mudik. Sebenarnya waktu mau mudik itu malahan aku ngerasa aduh gimana nih kalau positif gitu. Karena lagi nggak fit ya aku tuh ya. Sempat pilek nggak sih? Iya, bingung banget. Kalau pilek kedeteksi COVID nggak Nah, sih iya gitu itu. kan. Tapi alhamdulillahnya negatif tuh. Pas pulang ke sini juga negatif. Nah yang ketiga nih itu udah ngerasa kayak aneh banget, masuk angin tapi aneh gitu ya, rasanya tuh aneh gitu. Nah itu udah ngebayangin positifnya juga udah macem-macem. Terus juga awalnya kan sini dulu ya yang swab sama Bareng kalian tuh, cuman Iya, hasilnya oh iya beda. hasilnya keluar kita dulu Iya, dua, mereka antigen, terus aku karena PCR. PCR, jadinya Besoknya harus baru. nunggu besoknya. Mereka udah positif, ya aku udah ya udah deh, udah tahu mereka positif, ya udah gitu. Udah expect Expect, ya udah aku berarti ya Positif kemungkinan juga. positif juga dan emang iya. masa Kita bertiga adalah penyintas COVID. penyintas. Alumni. Yeay. Oke, dari awal pandemi, dari awal kita kenal COVID, pernah nggak waktu itu ngerasa nanti kena nggak ya, atau takut banget akan kena apa gimana? Jadi sebelum positif ya, di awal-awal kita ngalamin pandemi. Ini, nah, di awal isu corona masuk, Bener Mbak. Bisa dulu. pernah ada kekhawatiran nggak sebenarnya? Sangat sih, khawatir tuh sangat banget. Sampai aku di kosan
itu sedia hand sanitizer, disinfektan yang aku semprot-semprot gini. Ketika ada teman main tuh, walaupun dia pakai motor, Nggak mobil pakai kendaraan atau umum. ya nggak pakai kendaraan umum, kalau dia mau masuk ke kosan, aku semprot-semprot tuh sampai muter gitu kan, aku semprot-semprot terus. Kalau misalkan ini juga kasur aku bersihin terus khawatir banget lah, kayak takut gitu. Tapi lama kelamaan kan kayak udah apa sih gitu, hampir nggak percaya gitu kan, kayak hampir nggak percaya tapi kayak ya udah gitu. Takut terus karena udah lama ya, udah setahun gitu kan, jadi tuh kayak ternyata nggak separah itu gitu kan. Ternyata tahu-tahu pas kitanya menurunkan kekhawatiran dan menurunkan apa sih, jaga-jaganya itu tuh udah turun gitu loh. Udah mulai terbiasa. Udah kayak Ya udahlah. ketemu orang dalam satu orang buka masker, terus kadang udah mengurangi keparnoan buat pakai hand sanitizer terus. Jadi itu khawatirnya turun, tapi pas khawatirnya turun malah kena. Cindy, ada. Kekhawatiran ada, apalagi pas pertama kali tahu itu langsung kayak sebelumnya kan kayak di berita tuh ada kayak jokes gitu yang orang Indonesia nggak positif, yang di Jepang itu. Nah terus kayak ada jokes mereka sehat-sehat aja karena minum tolak angin, dan itu kan aku turut menertawakan hal itu, tapi ternyata Indonesia akhirnya kena juga kan, kayak berarti ya penyakit itu tuh nggak boleh dijadiin udah hal bercandaan. Nah dari situ ya udah aware, cuman ya awarenya nggak se-strict Mbak Iva. Kalau aku ya cuman cuci tangan setiap habis dari luar, pakai masker, tapi maskernya pun masih kain gitu. Terus nggak meminimalisir untuk keluar rumah karena emang pas awal-awal kan kerjanya masih di rumah, jadi masih aman lah, nggak kemana-mana. Keluar pun paling ya beli makan atau ke toko untuk belanja kayak gitu. Terus untuk kepedulian masuk ke sininya sama aja sih ya, malah setelah COVID itu baru deh jadi ketat dari sebelum-sebelumnya mah ya udah gitu aja. Iya, aku kemarin main ke tempatnya dia, aku disemprot tuh sebelum masuk ke rumah. Sekarang tuh depan pintu udah sedia hand sanitizer sama disinfektan. Di kamar mandi ada sabun cuci tangan, terus setiap pagi kumur-kumur, seketat itulah pokoknya sekarang. Aku juga Nggak kayak dulu. Sama betadine. Betadine. Boleh nyebut merek nggak nih? Kayak Sama beneran. obat kumur. Iya, obat kumur. Iya gitu. Benar. Aku ya, di awal-awal tuh takut, sempet yang kayak ya parno gitu kan, mau kemana-mana takut. Bener kata Cindy, masih pakai sering masker kain gitu. Terus makin lama kayak ngerasa sempet yang punya pikiran kalau misalnya gue tahu ada nih virus gitu, tapi nggak percaya semasif ini gitu. Sampai akhirnya gue sendiri kena. Pada saat ngeliat hasil tesnya positif, what do you feel? Sedih, bingung, Duduk sedih, bingung, gak tahu mesti ngapain. speechless. Iya. Awalnya ini dia ngabarin dengan enaknya, habis dapat kerjaan, kita baru kerja selesai, cuma bilang BTW Nat, gue positif. Dan pakai ketawa. Apa? Gitu ya. Iya, kesel banget nih. Seneng apa enggak sih? BTW Nat, gue positif gitu. Kayak yang dia ngabarin gitu dengan santainya, tapi di sini jadi panik gitu. Iya. Jujur pas dia ngabarin bilang positif,
nangis juga detik itu juga, kayak bingung gitu. Apa nih yang mesti dilakuin? Mbak, Iya. Itu Apa? speechless gue. Jawaban singkatnya. aku panjang banget ya. Kalau aku karena udah menerima, ya gitu makanya chatnya gue positif gitu. Karena ya udah menerima, udah gak enak banget. Iya. Kalian sama-sama anak kos nih, jauh dari rumah. Pernah mikir pulang atau apa? Ada nggak sih kayak gitu? Pada momen kapan akhirnya bisa berpikir gue harus begini, atau gue harus lapor siapa, memutuskan lapor orang tua atau tidak? Aduh sedih banget nih. Belum apa. Segmen menitikkan air mata. Kalau aku tuh memilih untuk nggak lapor ke orang tua dulu sampai akhirnya H-1 mau swab yang kedua ya, itu baru aku lapor kalau waktu itu soalnya aku kan ada sedikit gejala ya, yang nggak tahu nih sedikit atau enggak, tapi ini rasanya nggak enak banget. Terus itu aku nggak lapor, cuma aku lapor orang-orang yang terdekat karena ketika kita mau lapor ke orang tua itu jauh dan lagi kayak gini nggak mungkin langsung datang atau harus kayak gimana, malahan bingung kan. Ya udah lapornya ya ke senior ke temen yang di sini, yang satu daerah yang di sini gitu. Gitu sih. Apa lagi? Gitu ya? Ya. Iya gitu. Apa lagi sih pertanyaan? Iya udah. Iya kayak gitu. Terus baru bilang ke orang tua itu tuh waktu mau ditelepon kan sering teleponan ya sama orang tua tuh. Cuma kan aku kan batuk, terus kalau ngomong itu nggak bisa lancar gitu. Jadi ketika ditelepon itu tuh kayak bentar lagi di luar atau lagi di mana kayak gitu kan. Terus, Kamu nggak bohong gitu Mbak? ya ada berapa 2 kali kalau nggak salah. Atau gini, atau enggak deh, gue nggak bilang kayak gitu tapi bilang sekali sih. Terus aku bilang gini, bentar ya, ini mau ngerjain ini gitu, kayak gitu. Terus kok masih di kamar gitu kan, nggak kerja gitu kan, kerja tapi WFH gitu kan itu lagi naiknya PSBB kan, lagi ada PSBB lagi kan, kayak gitu bilang masih di WFH gitu kan. Terus habis itu pas ngabarin kalau sebenarnya aku tuh kemarin positif itu aku udah gejalanya udah berkurang, udah mendingan banget, baru aku ngomong. Terus bilangnya gini, oh pasti ini dari kemarin itu ya karena nggak keluar nggak kerja, bilangnya WFH gitu kan. Terus katanya kalau ada apa-apa di rumah bilangin, tapi sendirinya nggak ngasih tahu kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa karena udah mau ini, besok udah mau saya, semoga doain aja negatif gitu, dan alhamdulillah negatif. Kalau aku karena di swab itu langsung pulang, jadi ya tahu hasil positifnya itu di rumah. Nah tapi pas ngasih tahu ke orang tuanya ya by chat, karena udah langsung tutup pintu, udah serius di kamar tutup pintu terus langsung chat. Terus aku ngirim screenshot kan, bilang maaf ya aku swab gitu hasilnya positif gitu. Terus terus kan nggak dijawab, Tapi keren sih. nggak dijawab, terus langsung chat ade deh, suruh mama baca chat gitu kan, karena emang jarang buka HP. Ya udah gitu langsung deh. Ya jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Lupa deh. Kayak marah-marah gitu. Iya, karena kan emang dari aduh gimana ceritanya saya. Karena mama tuh parnoan gitu, terus ya udah, dan itu belum makan, terus jadi sempet cekcok gitu juga di grup. Aku pengen dilaporin ke RT, tapi mama papaku nggak mau karena di lingkungan itu
ada yang positif, ada yang positif, terus kayak dikucilin gitu. Nah, mama papaku nggak mau kayak gitu. Swab pertama tuh naik motor sendiri. Sama. Kadang di rumah ada orang tua begini, bukannya gimana ya. Orang mah kayak biasanya dianterin gitu ya. Iya. Mima sendiri. Sama gue juga sendiri. 2 kali ya. Iya sama kali sendiri, tapi ya udahlah jalanin aja mungkin. Awalnya mau bareng kamu kan? Oh iya Iya. yang itu. Tapi aku duluan. Sama kan, ya pas dapet kabar positif langsung ngabarinnya ya orang-orang kantor, ngabarin mereka ini yang habis swab juga gitu. Jadi setiap hari. Iya, terus akhirnya sampai ngambil keputusan buat isolasi di tempat isolasi. Ya karena lingkungan gak mendukung. Sempet yang cuma buang sampah doang ke depan, itu ditelepon udah jangan keluar dulu gitu. Akhirnya sebenarnya itu yang bikin ngerasa makin down sih. Kayak kalau aku sendiri untuk gejala di fisiknya tuh minim banget gitu, cuma pilek sama agak batuk dikit doang, selebihnya nggak ada gitu. Sempat sesek sedikit terus udah nggak lagi. Habis itu ya udah yang bikin makin ngedrop, yang bikin makin down, ngerasa down itu ya lingkungan sekitar gitu. Tapi pas makanya akhirnya dilaporin ke RT nyambungin ke puskesmas nanya, Mbak mau gimana, nyaman isolasi mandiri atau mau isolasi di, waktu itu ditawarin di Makara UI gitu. Karena udah ditawarin gitu ya udah mau isolasi aja gitu. Udah sih gitu ya. Pas udah isolasi di sana ya sebenarnya udah nggak ngerasain gimana udah tenang ya, tinggal nunggu hasil swabnya negatif lagi aja. Tiap hari teleponan sehari sama Mbak Iva sampai 5 kali, cuma nanya lagi ngapain, makan apa gitu doang. Yang benar-benar menguatkan kalian di saat kondisi kayak gitu? Sini dulu deh. Pada kenapa sih? Apa Mbak tadi pertanyaan? Yang menguatkan pada saat ada di posisi itu. Sedih tapi gak mau. Saking sedihnya jadi Oh gitu. apa ya? Teman-teman sih. Ya orang tua juga, tapi kadang orang tua kan bikin kesel. Selama hampir sebulan tuh jengkel doang sama orang tua, sebelum tapi nggak boleh gitu. Teman-teman kadang kan kayak apa, orang tua tuh begini, tapi aku tuh ngapainnya kayak gitu, jadi ya minta supportnya ke teman-teman gitu, minta doanya ke teman-teman. Kadang kalau lagi capek cerita ke teman-teman gitu. Terus ya udah sama Kita orang- sering capek juga kalian bertiga. Iya, bertiga nanya lagi apa. Terus ya karena suka K-pop ya, cara luapinnya ya nonton video K-pop ya gitu, nonton drama gitu. Ya teman-teman sih, ya bener, teman-teman, keluarga. Kalau aku kan emang awalnya nggak ngasih tahu bapak, tapi karena kakakku ngasih tahu bapak, katanya daripada taunya dari orang lain gitu, akhirnya ngasih tahu bapak. Tapi aku pesan ke kakakku, bilang bapak jangan kebanyakan nanya ke aku mulu gitu. Ya udah tahu aku positif, ya udah tahu aja gitu, nggak usah banyak nanya lagi gitu. Ya udah tungguin aja anaknya negatif lagi gitu. Ya yang mati ya iya bener, teman-teman sih yang tiba-tiba bilang katanya mau meeting sosmed, taunya cuma hahaha Iya. iya kan, sebenarnya kita meeting sosmed dulu gitu, taunya Iya. cuman yang kuat ya kalian Nggak bisa. cuman dong. Ya itu sangat amat berarti. Itu sih yang sampai akhirnya nguatin
sampai negatif lagi. Ada juga senior ya yang tiba-tiba ngajak, Nat, gibah yuk. Siapa tuh? Ada lah pokoknya. Yang punya channel ini. Nat, mau gibah nggak gitu. Kalau aku yang benar-benar makasih banget tuh, support banget tuh ya teman-teman kerja juga. Ada temen aku tuh yang deket sama aku juga. Terus tapi kalau dalam hati, maksudnya dalam pikiran gitu kan juga menguatkan juga kan. Nah itu tuh ingat keluarga di rumah gitu. Aku harus kuat lah gitu. Maksudnya aku jauh di sini, terus kalau misalkan aku pulang tahu-taunya kenapa-napa kan sedih juga gitu kan. Maksudnya ya bukan berharap kayak gitu, tapi kan ya dulu kan pikirannya udah macam-macam gitu kan. Apalagi yang aku rasain di antara bertiga paling parah gitu. Jadi ya pikiran keluarga juga dikuatin sama teman-teman di sini sih. Terbaik. Terakhir, ini 1 tahun COVID di Indonesia, bisa nggak sih kalian kasih pesan-pesan menguatkan untuk tenaga kesehatan ataupun untuk sesama penyintas lainnya ataupun untuk yang sampai saat ini masih isoman? Sebelum ke situ aku boleh ini nggak? Boleh. Dan for your information, dan itu di bulan aku ulang tahun. Oh iya, Itu aku sedih banget. kita virtual birthday. Iya, tapi itu tanggal Satu hari H+1 setelah ulang tahun dapat surprise. Dapat surprise dari teman-teman kantor. Itu nggak nyangka banget karena udah lewat dan apa sih itu disuruh nyelesain 5 video dalam 2 hari dan hari Sabtu aku disuruh berangkat ke sini. Itu aku nggak tahu ini beneran apa enggak, apa ini di prank apa Tapi kamu enggak. percaya emang? Awalnya percaya dong. Awalnya percaya. Pesannya? Ternyata ini surprise buat aku virtual itu pertama kalinya dalam seumur hidup. Tapi kuenya beneran kan? Iya, kuenya beneran diantar dan sama apa tuh cumi enak. Oh ini kan pas cumi. Iya, makan. Dan sedih banget kita makan bareng sama Dipisahkan ya, juga. dipisahkan oleh gerbang Mbak, di dalam mobil atau di dalam kosan makan bareng itu. Oh. Terus aku sedihnya itu lihat statusnya Manila. Aku nggak tahu kan gini terus sedih gitu. Nah, itu aku lagi meeting sebenarnya. Iya, tapi lagi ngurusin kerjaan. tulisannya itu sedih gitu loh, tulisannya itu menjadikan banget. Biar agak melo dikit Iya. aja. Ini ya kemarin Maret di YouTube ada peringatan tuh 1 tahun ini. Itu keren banget sih, maksudnya buat para penyintas dulu nih. Kalian luar biasa kalau udah lewatinnya. Positive thinking biar cepat recovery secepatnya. Terus buat para nakes dan relawan COVID, banyak jempol untuk kalian karena udah mau merawat para penyintas dan mengorbankan segalanya buat Indonesia. Untuk nakes, terima kasih sudah berjuang sampai saat ini. Terus capek, ngantuk, tapi tetap terjaga untuk keperluan para penyintas COVID. Terus kebetulan punya beberapa teman juga dokter, nggak tahu dokter nggak tahu nakes. Jadi dia tuh cerita. Ini mah tinggal gua aja nih nunggu giliran, soalnya teman-teman gua udah pada kena, dia rata-rata pada bilang gitu. Terus bisa nggak? aku bilang gini, ya janganlah, tetap jaga kesehatan, aku bilang gitu, karena ya mungkin nakes di sana udah pada mikir kayak gitu, udah tinggal nunggu giliran aja gitu. Tapi ya yang terbaik mah jangan sampai kena gitu, tetap harus vitaminnya jangan lupa makan. Keren
keren lah pokoknya tenaga kesehatan itu. Terus untuk para penyintas, yakinin kalau kalian itu pasti sembuh gitu ya. Mungkin kalau misalkan lagi down ya udah gitu, mau nangis ya udah nangis aja gitu. Kalau lagi capek terus ya udah nangis aja gitu. Jangan mikir pas lagi capek, mikir apa ya, bentar. Ini gara-gara ini nih ke distract. Ada nelfon anjir. Jangan pas lagi capek malah mikir yang enggak gitu. Jadi mending kalau misalkan lagi capek nangis aja. Kalau lagi down ya udah rasain aja downnya. Tapi setelah itu ya pikirin kalian pasti sanggup melewati hal itu. Ingat aja zaman dulu masa lalu itu kalau kalian lagi down atau lagi ngerasa hidup sulit, kalian udah sampai situ, berarti kalian juga akan melewati hal-hal itu juga, melewati hal-hal yang baik juga. Dan jadi ingat kata temanku, negatif itu tidak selalu hal-hal yang buruk. Contohnya adalah negatif dari COVID. Apa ya? Buat para penyintas yang masih positif, tetap positive thinking kalau kalian tuh bisa sembuh. Buat para nakes, makasih udah berjuang sampai di titik ini. Kalian hebat. Tetap kuat, tetap bertahan. Terus buat yang nggak kena, tetap jaga protokol kesehatannya biar kita bareng-bareng pulih lagi, biar lewatin pandemi ini. Semoga cepat berlalu. Amin. Amin.